Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Gather Crypto Trading. Kali ini aku akan review beberapa koin nih. Tapi sebelum kita review koinnya, jangan lupa untuk yang baru bergabung di like, komen, subscribe, like, bunyikan loncengnya juga ya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Ya udah, langsung kita ke TKP aja ya. Koin pertama ini VDX. VDX ini banyak banget permintaan dari teman-teman yang di video-video sebelumnya, yang banyak nyangkut kayaknya ini. Dan kalau teman-teman mau minta review chart koinnya, jangan lupa di kolom komentar. Dan yang ingin bergabung di channel Telegram atau grup Telegram, ada di link deskripsi. VDX apakah masih bagus untuk dibeli atau bagaimana? Soalnya banyak panik ini kayaknya di VDX ini. Aku juga belum baca catnya kembali ya. Ini insya Allah lah, mungkin kalau di video kemarin bisa naik VDX tuh. Jangan panik, jadi jangan termakan kompor sana sini, santai aja, jalanin aja, tenang. Trading spot ini tidak akan menghabiskan uang, terkecuali trading future ya, beda itu. Kita buka seperti biasa, kita ganti TF 1 jam dulu ya. Ini bisa kayaknya besok naik. Bollinger Band untuk indikatornya ya, seperti biasa MACD, moving average, parabolic SAR, lalu stochastic RSI ya. Silangin. Ini lagi naik nih, cuman nggak kuat naik karena masih buang volume ya. Stochastic RSI nya juga mengarah ke bawah. MACD ini masih 50-50, mungkin akan koreksi. Tapi kalau dia sanggup naik dulu hari malam ini ke 13.45, nabrak parabolic SAR, mungkin minimal ke sini nih 14.77. Kita lihat 2 jam ke depan ya. Nah, 2 jam ke depan ini akan naik karena stochastic RSI nya ada bengkokan ke atas. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 13.16, minimal dia naik ke 14.57, ke 15.91, mungkin maksimal di 17.54 ya. Itu tuh 2 jam ke depan. Kita cek yang 4 jam ke depan. 4 jam ke depan MACD nya baru cross, stochastic RSI nya ada bengkokan ke bawah dikit, mungkin akan koreksi dikit. Tapi setelah itu dia akan naik. Kalau dia nabrak di sini nih 14.19, minimal ke sini nih. Nih ke 14.84, selanjutnya ke sini 15.27, ke sini 18, 2000, mungkin bisa 2300 untuk 2-3 hari ke depan ya. Kita cek 1D nya ya untuk seminggu. Seminggunya ini baru koreksi, wajar dia. Kemarin ada moon ke berapa ribu ini, wajar dia koreksi karena ada moon, jadi buang volume dulu. Ini dia naik ke 5000 kemarin ya. Nah, ini stochastic RSI nya dia lagi mau ada bengkokan ke atas. MACD pasti mengikuti. Kalau seminggu ke depan dia bisa berani nabrak parabolic SAR di 3700, ya minimal balik lagi ke sini nih. Minimal lah seminggu ke depan naiknya ke sini nih. 2600 sampai ke sini. 3100 itu untuk VDX 1D. Kita cek 3D nya. 3D nya ini baru mau koreksi nih. Bukan baru mau koreksi, dia ini mau naik tapi belum ada dapat support ya. Jadi koreksi dulu untuk buang volume lagi. Mungkin di sini nih mentok-mentok di 500-an bisa. Paling dalam itu 500-an. Paling dalam. Nah, kalau dia sanggup naik nabrak parabolic SAR untuk 2 minggu ke depan ke 5000, ya bisa ke sini nih ke 9000, bahkan bisa ke sini ya 12.000. Kita cek 1W nya. Nah, 1W nya ini udah bagus banget. Jadi teman-teman yang nyangkut VDX jangan takut. Kalau bisa tambah lagi, beli lagi. Kalau dia dalam bulan-bulan ini sanggup naik nabrak parabolic SAR ini 8.400, bisa ke sini 12.000 sekian, bisa ke 28 sampai ke New ATH ini kayaknya bisa. Untuk bulan ini sampai 1 bulan 12 pertengahan ya. Nah, untuk 2W nya belum kelihatan. Jadi yang teman-teman yang nyangkut VDX jangan galau.
jangan termakan hasutan sana sini, jangan baca chat room. Ya intinya aku tegasin lagi, jangan suka baca news. News itu nggak menentukan koin akan naik, ya chat yang akan menentukan itu ya. Koin selanjutnya ini aku random aja, yang aku inget aja, soalnya aku juga terlalu banyak yang request ini. Koin selanjutnya Titan ya. Advance chart kita buka. Lalu seperti biasa kita buka tab, kita ubah 1 jam dulu. Buka indikator, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR. Lalu terakhir Stochastic RSI kita silangin. Titan untuk 1 jam ke depan akan koreksi ya, karena Stochastic RSI nya udah bengkok ke bawah dan MACD biasanya langsung ngikutin. Ini kalau dia nabrak parabolic SAR di 66 bisa ke sini nih, paling dalam di sini nih. Di 65. Untuk sejam ke depan kita cek 2 jam ke depan. 2 jam ke depan berbalik. Dia berarti dia koreksi dikit, paling dalam dia koreksi ke sini sejam ke depan ya. Nih di 66 sekian ya, 669 sekian. Lalu dia bisa naik kalau dia berani nabrak parabolic SAR di 69 ya, mungkin ke sini nih. Ke 72, itu 2 jam ke depan. Kita cek 2-3 hari ke depan ya. Stochastic RSI nya tadinya mau koreksi tapi nggak jadi ya, karena MACD nya mau koreksi, Stochastic RSI nya yang dorong naik, jadi nggak jadi koreksi. Dan kalau 2-3 hari ke depan sanggup naik ke 70 sekian, minimal naik ke sini ke 71, lalu ke sini nih ke 74, ke 75 ya. Itu untuk 4 jam. Kita cek 1D. 1D ini dia ini bisa koreksi, tapi kalau Stochastic RSI nya ada pengkokan ke bawah untuk berapa hari ke depan ya. Kalau dia dan sanggup naik ke sini nih 73 berapa ini ya, kita cek dulu di parabolic SAR nya, karena parabolic SAR ini selalu kuanggap support ya. Ke 75 dia bisa naik ke sini nih, minimal ke 77, mungkin maksimalnya di 89, bahkan bisa sampai 105. Itu untuk 1D. Kita cek 3D. 3D nya malah lebih bagus, tinggal nunggu aja. Dan dia kalau udah nabrak parabolic SAR, minimal naik ke 77, lalu ke 87, ke 104, 112, bahkan bisa ke 100 berapa ini, 137 ya. Itu untuk seminggu sampai 10 hari ya. Nah, ini juga bagus banget. Paling dia nabrak parabolic SAR dulu dikit, untuk koreksi dikit lah. Ini kalau dia nabrak 63, dia mungkin maksimalnya di 38, tapi nggak mungkin masih di 50-an ya, malah di 60. Sudah itu bisa naik ya. Insya Allah dia nyari ATH baru ya untuk sebulan ini sampai bulan pertengahan 12. Dan 2W nya Titan belum kelihatan ya, jadi kita cari koin lain. Kita Theta ya. Jadi sekali lagi mohon maaf teman-teman kalau yang belum aku review ya, soalnya terlalu banyak, aku juga susah untuk ngapalin koin apa yang mau direview ya. Jadi yang belum, teman-teman yang belum nah untuk AOA ini sebenarnya udah naik di koin ya, lupa lagi aku untuk nyampeinnya, tapi entah kenapa di Indodax ini gitu-gitu aja. Mungkin ada permainan kah atau kayak gimana ya, nggak paham juga aku di Indodax ini sekarang. Nah kita balik lagi ke Theta. Kita cek 1 jamnya, lalu kita indikator Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu Stochastic RSI. Nah untuk MACD nya baru naik ya, mungkin mudah-mudahan kalau dia kuat support, minimal dia naik ke sini nih. Nih 113, bahkan bisa ke sini 122 untuk satu. Oh itu terus saya
Untuk 1 jam ke depan kalau dia dapat support nih, tadi yang aku buka tadi 2 jam ya, maaf ya, 112 minimal naik bisa ke sini, mungkin maksimal di sini. Kalau 2 jamnya tadi udah aku sebutin, sebenarnya kita ulangin lagi aja. Kalau dia dapat support ya lagi naik, karena minimal di 111, 112, maksimal di 122 2 jam ke depan ya. Nah, ini yang bagus nih. Theta nih di 4 jam ke depan bisa naik, lagi naik ya. Dan baru hijau pertama, minimal naik ke 112, ke 116, bahkan bisa ke 122 bahkan lebih ya. Itu untuk 2-3 hari, bahkan mungkin malam ini dia naiknya. Nah, untuk chart 1D nya Theta ini lagi naik, belum ada tanda-tanda koreksi, paling koreksi untuk naik kembali ya. Stochastic RSI nya yang turun, nunggu belokan minimal naik ke sini nih untuk seminggu ke depan nih. Nih 122 bahkan bisa ke sini 139. Kita cek yang 3D. Untuk 3D nya juga lagi naik, paling koreksi dikit nih karena ada bengkokan stochastic RSI. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 71 mungkin ke sini cuma ke 52. Udah itu kita cek 1W nya ya. Nah, 1W nya ini bagus banget ya. Aku rekomendasiin Theta ini untuk di hold kalau pas dia nanti koreksi ya. Beli di angka 60 sampai 50 ribu ya kalau dia koreksi. Setelah itu dia bisa minimal nih, minimal naik ke 136, 119, 232 bahkan new ATH ya. Kita cek 2W nya. 2W nya juga udah bagus banget, tinggal nunggu naik aja ini. Kalau dia sanggup bulan ini apa akhir bulan ini dia naik ke sini, atau pertengahan awal bulan 12 dia naik 182, bisa new ATH. Itu untuk Theta ya. Koin selanjutnya Taufel, apa ya tulisannya susah. Nah, Taufel benar. Kita cek chartnya ya. Langsung kita buka advance chart. Langsung kita buka, ubah TF 1 jam ke depan, lalu indikator, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolik SAR, stochastic RSI. Jadi stochastic RSI nya ini mau koreksi ya si Taufel ini. Kalau dia sanggup nabrak parabolik SAR, karena MACD nya lagi naik, pasti ngikutin stochastic RSI ke 492 minimal. Kalau dia nabrak di 492 ke 48 ya. 1 jam ke depan kita cek 2 jam ke depan. 2 jam ke depan malah mau naik ya. Berarti dia turun dikit. Nih, turun ke sini mungkin 48 paling dalam di sinilah. Di 4771, dan dia kalau naik minimal di sini nih. Di 51 untuk malam ini ya, sampai pagi 5182 ke sini, ke 53 bahkan bisa ke sini 56. Kita cek 4 jamnya Taufel ya. Nah, ini juga mau naik. Nanti kalau dia naik besok atau pagi ini, kalau dia sanggup naik ke 53 minimal ke 5597 ya. Itu untuk 4 jamnya Taufel. Kita cek 1D nya. 1D nya ini masih kuat, belum ada tanda-tanda koreksi, paling koreksi dikit di sini nih. Paling dalam lah di sini 47. Sudah itu langsung naik, dan minimal naik ke sini 54. Lalu ke 56. Lalu ke 66 ya. Kita cek 3D. 3D nya mau koreksi dikit. Paling dalam nih koreksinya Taufel ya. Kalau mau buyback nih di sini nih 3500. Sudah itu insya Allah bisa naik kembali. Kita cek 1W nya ya. 1W nya. Nah, kalau mau beli jadi di paling dalam di 3500 sampai 4500 lah untuk Taufel ini ya. Lalu beli hold, dan minimal dia naik ke sini 66, dan dia kalau nabrak parabolik SAR di 7 berapa ini? Di 81 minimal ke sini naiknya nih. Nih,
ke 917 berapa itu, lalu ke 99, bahkan mungkin bisa new ATH ya dalam bulan ini atau pertengahan bulan 12. ini yang di 2W juga MACD nya udah bagus, stochastic RSI udah ada bengokan ke atas. Kalau dia sanggup nabrak parabolik SAR di sini nih 96 akan new ATH untuk TAFL ya. Ini kita satu lagi koin ya, SEM, coba kita SEM. Nah, kita langsung buka advance chartnya. Ini lagi naik nih SEM ya. Kita cek 1 jamnya, benar lagi naik. Kita lihat indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolik SAR, lalu stochastic RSI. Nah, ini lagi naik, mungkin akan koreksi paling dikit, paling kesini nih, paling dalam kalau dia nabrak parabolik SAR di 2700, paling dalam mungkin di 26 sampai ke 25 ya. Kita cek 2 jam ke depan. 2 jam ke depan juga baru naik, berarti masih kuat naik ini ya. Kita cek 4 jamnya. 4 jam juga masih kuat naik ya, belum ada tanda-tanda koreksi. Ini juga belum, coba aku kecilin, nggak bisa aku lihat supportnya di mana. Kita cek 1D nya ya. Ini mungkin kalau dia dapat support ya, karena di MACD nya masih gagah banget, tapi stochastic RSI nya udah ada bengkokan ke bawah. Tapi siapa tahu dia cuma koreksi-koreksi dikit untuk buang volume untuk naik kembali. Kalau mungkin di sini nih maksimal dia naik ke 3400 ya. Itu untuk SEM seminggu ke depan sampai 10 hari. Kita cek sampai 2 minggu ke depan. Nah, 2 minggu ke depan ini bagus, bisa naik. Ini lagi naik kan soalnya ya, minimal naik di sini nih di 4200 ke 6400, maksimal mungkin di sini nih 8000 untuk 2 minggu ke depan ya. Kita cek sebulan ke depan. Sebulan ke depan juga bagus, berarti masih kuat naik. Ini mungkin ke sini minimal nih di 3500 sekian, lalu ke sini ke 5000, 8000, lalu mungkin bisa ke 13 ribuan ya. Kita cek ini. Nah, ini penentuannya udah bagus banget berarti ya. Jadi SEM ini juga bagus untuk direkomendasi untuk di hold sebulan ini sampai pertengahan bulan 12 lah paling lama. Dan dia kalau sanggup naik ke 4926 minimal ke sini nih, ke 6000, lalu ke 8000, ke 11.000, bahkan new ATH ya. Itu untuk SEM. Ini satu lagi nih koin terakhir ya, aku lupa tadi nih, AAVE ya, karena ada request juga dari teman-teman. Dan teman-teman kalau mau review, minta di review chartnya ya, jangan lupa di kolom komentar. Nanti insya Allah aku akan review, tapi kalau terlalu banyak yang aku ingat aja ya, soalnya aku juga manusia, jadi mohon maaf kalau nggak ke review ya. Kita buka TF 1 jam ke depan. Kita ubah indikatornya seperti biasa, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolik SAR, lalu stochastic RSI ya. Nah, ini untuk AAVE ini 1 jam ke depan akan koreksi. Kalau dia berani nabrak parabolik SAR di 4.500 sekian, mungkin ke sini ke 44, bahkan paling dalam di sini nih 43. Kita cek 2 jam ke depan ya. 2 jam ke depan masih kuat naik, mungkin ke sini nih, ke sini ke 49, 9 sekian, mungkin maksimalnya ya di sinilah di 5.500-an apa 5.400.000. Kita cek 4 jam ke depan ya. 4 jam ke depan juga masih kuat naik, nggak ada tanda-tanda untuk koreksi ya. Minimal naik ke sini ke 497, maksimal di sini nih 54 sekian. Nah, kita cek yang 1D seminggu sampai 10 hari ke depan. Ini masih mau naik nih. Minimal naik ke sini nih. Dari MACD, stochastic RSI nya juga ada bengkokan ke atas. Minimal naik ke 497, lalu ke sini
ke 545. Kalau dia berani nabrak parabolik SAR di 6 juta sekian, minimal ke sini 6.600.000. Kita cek 3D nya ya, 2 minggu ke depan. Ini juga masih bagus banget, baru mau naik ya. Seperti yang tadi aku bilang, minimal naik di sini nih 5.500.000, lalu ke sini 6 juta sekian, maksimalnya di sini di 10 juta ini kayaknya. Kita cek 1W nya ya. 1W nya juga bagus banget nih, baru nabrak parabolik SAR, belum naik, MACD nya masih di bawah, stochastic RSI juga masih bawah ya. Minimal naik lagi, balik lagi ke sini nih. Nih minimal naik ke 5.900.000, lalu ke sini ke 6 juta sekian lah ya, 6.300.000, lalu ke sini 77, bahkan bisa new ATH ya dalam bulan ini ya. Nah ini bagus juga, MACD nya, stochastic RSI nya baru cross. Kalau dia di bulan ini atau pertengahan bulan 12 atau awal bulan 12 sanggup ke 8 juta, bisa new ATH ya, AAVE ya. Ya udah, kita cukupin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan video-video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.